Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifki Alsauki dengan NIM 24140107. Dan di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 mata kuliah jaringan komputer. Pertama itu di jaringan komputer ada 5 lapisan. Yang pertama, ada application layer, ada transport layer, dan ada network layer, link layer, dan terakhir ada physical layer. Ini yang umum diketahui oleh orang-orang. Nah, aplikasi layer itu ada apa aja sih? Ada HTTP, DNS, ada SMTP, itu interaksi pengguna. Terus HTTP ini yang sering didengar mungkin kayak di web-web gitu kan, HTTPS, HTTP gitu-gitu. Terus ada transport layer, TCP, dan UDP. Transfer data antar proses, itu dia. Terus network layer ada IP. Mungkin kalian ada yang familiar sama IP address gitu-gitu. Nah, nanti ada tuh perotean paket dari sumber ke tujuan. Itulah dia itu IP. Terus ada link layer, itu ada Ethernet, ada WiFi. Itu apa? Data antar perangkat tetangga gitu. Jadi kayak sebagai ya kayak selain Ethernet, WiFi itu ada kayak internet inilah, internet yang sering dipakai, mungkin kayak ya Telkomsel, Simpati dan lain-lainnya. Terus ada physical layer, itu ada kabel dan nirkabel. Itu pengiriman bit fisik secara fisik. Itu makanya namanya physical layer. Oke, itu ada 5 yang perlu diketahui untuk di awal ketika kita mau belajar jaringan komputer. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Terus ada perhitungan delay kinerja jaringan. Nah, jadi eh, jaringan itu pun ada delaynya, nggak langsung eh, ya langsung nyampe atau gimana mana ya. Itu sewajarnya ya. Misalnya kita mau pergi kemana-mana, pasti ada tah macet atau dan lain sebagainya. Gitu. Tah di pertengahan nanti mau makan dulu ntar, nah gitu. Jadi pasti ada namanya delay gitu. Dan delay ada terbagi menjadi 2 di sini. Itu ada delay transmission, transmission delay, dan delay propagation. Nah, apa itu transmission delay? Transmission delay adalah waktu untuk mendorong bit ke dalam link. Nah, jadi misalnya nanti ada bit gitu kan, ada beberapa bit, beberapa bit. Nah, dia tuh dalam satu ini gitu misalnya, dalam satu penyimpanan vektor. Dia mau mengirim ke source B gini misalnya. Hop, hop. Nah, yang dinamakan transmission delay itu adalah waktu dia mendorong ke dalam sini gitu. Gitu. Misalnya 1 detik kan, 1 detik misalnya nih 1 detik, satu, sub, satu udah dia di sini gitu. Misalnya transmission delay 1 detik lah. Misalnya udah setelah 1 detik, dia bakal ngirimin lagi 1 detik gitu. Nah, kalau udah lewat 1 detik lagi, dia ngirim lagi 1 detik yang ini. Nah, dan selanjutnya. Nah, itulah yang dinamakan transmission delay. Terus ada yang dinamakan propagation delay, waktu yang dibutuhkan bit untuk merambat dari ujung ke ujung. Nah, oke, yang dinamakan uh, delay propagation atau propagation delay itu adalah waktu dari ujung sini ke ujung ke tujuan gitu, dari awal ke tujuan, destinasi ke tujuan itu. Jadi panjangnya ini. Sepanjang jalan nih itu delay berapa lama tersebut. Terus ada rumusnya. Pertama ada delay transmission itu length per R. Terus ada delay propagation D per S. Nah, biar mudah diingat atau kalian ya santai gitu ingatnya kayak flow secara kayak di luar kepala gitu. Ya, kan kan delay transmission tadi seperti memasukkan ke jalurnya kan. Ini D trans misalnya. Nah, di-trans. Nah, itu dia dihitungnya gimana? Dia tuh ada L tadi, L. Itu adalah panjang dari bitnya ini. Panjang bitnya. Terus R itu eh, seperti kayak kecepatannya dari kita mendorong gitu. Jadi ada beberapa bit, beberapa bit, beberapa bit.
Nah, nanti dibagi secara kecepatan eh, yang udah diketahui nanti. Nah, tuh, makanya semuanya ini dibagi sama R ini. Makanya rumusnya itu di delay transmission adalah L per R. Nah, jadi kayak seberapa cepat dia mendorong bit tersebut ini ke dalam jalurnya. Sep, gitu. Terus ada yang namanya delay propagation. Yang dinamakan delay propagation adalah di mana delay yang dari ujung ke ujung kan yang tadi. Dari ujung ke ujung, misalnya di sini sampai sini misalnya. Nah, yang dinamakan delay propagation adalah dari yang awal, di perjalanan awal nih, sampai perjalanan di akhir ini. Dan itu dihitung berdasarkan D per S. Nah, D per S itu apa? D itu adalah distance atau jaraknya. Jarak dari ini ya. D, distance. Dan sedangkan S adalah kecepatannya. Dan, nah, jadi kayak sepanjang perjalanan ini, misalnya perjalanan itu tuh berapa lah gitu, misalnya 10 kilometer gitu kan, 10 kilometer gitu D-nya. Nah, terus kita melaju motor dengan kecepatan berapa? Dengan kecepatan misalnya satu aja lah, 5 lah, 5. 5, eh, 5, 1 detik lah. 5 kilometer per detik gitu misalnya. Nah, jadi dalam 1 detik itu kita menempuh sejauh 5 kilometer. Vung, 5 kilometer langsung. Nah, jadi kalau gini gimana? Ini kan secara logika, kita dari awal nih, kita kecepatan 1 detik itu udah 5 kilometer. Ini panjangnya 10 kilometer kan, 10 kilometer. 10 km. Nah, sep, sep, sep. Kita 1 detik aja udah 5 setengahnya. Terus 1 detik lagi, setengahnya. Nah, berarti hasilnya adalah 1, 2 detik. Berarti, ini hasilnya. Distance per speednya berapa. Itulah yang dinamakan transmission delay dan propagation delay. Terus ada application layer. Itu ada HTTP dan DNS. Nah, HTTP ini kepanjangan adalah eh, Hypertext Protocol. Hypertext Transfer Protocol. Dan DNS adalah Domain Name System. Nah, arsitektur client server itu adalah IP statis dan peer-to-peer. Setiap perangkat bisa jadi server. Ini ada HTTP bersifat stateless, tidak simpan riwayat, menggunakan cookies untuk menjaga status login. Mungkin ada yang sering kayak tak ke website. Ya, mungkin contohnya Canva lah. Canva itu pasti ada cookies gitu. Jadi kayak dia menjaga status login gitu. Misalnya kalian, jadi nggak perlu login berulang kali gitu. Kalian nanti cukup sekali sekali login dan itu bakal bisa dipakai berulang-ulang gitu. Memang ada kekurangannya di mana data kita pasti bakalan bisa dilihat oleh mereka gitu. Terus ada DNS atau Domain Name System memetakan nama domain seperti HTTPS gini kan hyper transfer hypertext transfer protocol. S ini adalah secure-nya. Mungkin ada yang sering lihat kan ada HTTP, ada HTTPS. Nah, S ini keamanannya lebih terjaga karena ada secure-nya gitu. Terus ada TPS titik dua slash slash www triple w google.com search. Nah, Google ke alamat IP ini jadi ya sebenarnya tuh bentuknya mungkin kayak yang kalian lihat kan. Kayak dia tuh awalnya 192 lah, 192.168 gitu-gitu. Nah, domain name system itu kegunaannya kayak yang HTTPS tadi tuh. Jadi pokoknya kita ini kan kayak bingung kan, pasti susah kayak hafal namanya gitu. 168, 200 berapa gitu, 200, 100 gitu. Nah, ini kan bakalan pusing kalau kita ingat. Misalnya kita coba buka website 192.168.200.100 gitu. Kan aneh gitu. Nah, makanya dibuatlah namanya DNS atau Domain Name System di mana nanti
Misalnya kalian cari Google gitu kan, Google yang tadi nih, HTTPS www.google eh, google.com search ini, nanti dia sama dengan kayak 192 sesuai dengan IP addressnya gitu. 92168. Jadi kan nggak perlu tulis ini lagi, langsung tulis kayak google.com HTTP ini aja gitu. Tinggal google.com langsung gitu contohnya. Atau contohnya kita tes di sini misalnya. Yang kita cari google.com, nah ini. Ini namanya domain sistemnya, DNS-nya gitu. Pas kita klik, nah dia muncullah kayak gini gitu. Dan aslinya ini seperti database yang terdiri dari beberapa baris dan kolom kan gitu. Record-record nah gitu. Jadi ini nanti ada IP address sendiri gitu yang HTTPW Google nih. Gitu dia. Oke, terus kita lanjut ke slide selanjutnya ada P2P, P2P atau peer to peer, biar singkat P2P. Peer to peer itu gimana? Itu contohnya gini. Misalnya ada lah, ini beberapa orang yang berbagi. Mungkin ada yang pakai BitTrans dulu-dulu kan. Itu adalah aplikasi kayak berbagi data lama-lama, yang udah lama gitu maksudnya dipakai. Itu misalnya ini ada nih data-data nih. Nanti kita contohkan, saya akan jelaskan gimana pakai peer to peer atau enggak gitu kan. Perbedaannya gitu. Nah, ini pertama pakai peer to peer nih. Peer to peer itu dia misalnya ada data-data uh, dari beberapa komputer. Misalnya ini data data lingkar, data Canva gitu, data PPT mungkin. Sini ada data apa kan, data apa. Nah, mereka kalau misalnya si misalnya nih si A ini si A ini mau mengirim mau data kayak dia belum ada nih data seperti mungkin data inilah data Google gitu misalnya gitu, misalnya ada data Google kan, atau oh enggak data mahasiswa mungkin misalnya. Nah di sini ada, atau aplikasi lah, aplikasi mungkin dia di sini di A ini belum ada aplikasi WinRAR mungkin misalnya. Nah, WinRAR belum ada dia, dan di B udah ada WinRAR. Nah, si B ini bisa mengirim data si WinRAR itu, aplikasi WinRAR ke A, ke komputer A. Dan misalnya si ini juga belum ada, nah tidak harus dari si B ini. Kan si A udah dapat tadi itu misalnya. Di sini ada WinRAR, sini ada WinRAR. Dan kalau eh, kalau si C anggapannya perlu WinRAR tersebut, nah si si A ini bisa mengirim juga WinRAR melalui komputernya ke komputer si C. Nggak harus dari si komputer B. Jadi ini saling-saling mengirim gitu. WinRAR. Jadi nggak harus dari satu aja. Dan kelebihannya apa? Kelebihannya gini, itu bakalan menghemat waktu, di mana mungkin di awal peer to peer ini bakalan lambat. Karena ya mungkin dari satu dulu kan, misalnya yang di sini yang cuman punya WhatsApp mungkin misalnya. Itu cuman si komputer B. Komputer lain nggak punya. Jadi dia bakal ngirim ke satu dulu. Nah nanti ini satu ke bawah ini ke sampingnya gitu. Nah jadi kan makin banyak tuh. Ini dah ada nih A, B, C, D dah ada. Nanti nanti dia si ini si C ngirim ke si yang kanannya, si A kirim ke ini yang kanan bawah ini, terus yang ini yang di awal kirim ke kanannya sampingnya nih kirim ke sampingnya gitu. Sudah dapat semua nih. Dan terus misalnya nih ada yang mau gabung lagi kan kok di Bitran misalnya. Dan ini udah ada punya WhatsApp semua. Ya, terus ada yang mau gabung. Ya udah kirimlah satu salah satu komputer kirim Bitrans ke yang komputer baru tersebut. Eh, WhatsApp-nya ke komputer baru tersebut gitu. Dan akhirnya keseluruhan udah ada WhatsApp semua gitu. Dan misalnya ada beberapa aplikasi lagi nanti misalnya, dan mungkin di si komputer baru ini ada aplikasi baru nih. Entah aplikasi mungkin Instagram mungkin ya. Mungkin ada aplikasi Instagram. Nah, kan cuma dia yang punya nih. Nah, dia nanti bakalan kirim ke sini, dia ganti ke sini gitu. Ganti secara ya bebas lah gitu.
dia mau ngirim mau kemana gitu. Dan misalnya kita nggak pakai peer to peer, itu contohnya gimana gitu misalnya. Nah, contohnya gini, misalnya tadi kan kita misalnya di awal memang agak lambat. Kita bakal ngirim ke satu dulu, nanti kirim ke lain, nanti yang udah ada yang baru, ya bisa kirim ke yang lain juga gitu. Nah, kalau nggak pakai peer to peer, tuh secara logika kan dari satu source atau satu destinasi gitu. Beberapa komputer misalnya ada beberapa komputer dan sumbernya cuma satu. Nah, se, sumber cuma satu. Kalau sumber cuma satu kan pasti kita ngirim satu. Udah selesai satu, ngirim satu. Atau misalnya dia bisa dua misalnya kan. Misalnya bisa dua pun pasti dia membagi kecepatannya gitu. Membagi kecepatan. Nah, gitu. Kalau kalau empat juga pasti makin lambat gitu. Nah, itulah kekurangan kalau kita nggak pakai peer to peer. Terus selanjutnya itu transport layer. Itu ada TCP dan UDP. Nah, TCP ini Transmission Control Protocol kepanjangannya, dan UDP adalah User Datagram Protocol. Nah, TCP itu lambat, tapi dia tuh handal gitu. Memang lambat, tapi dia tuh kayak memang gitu, kuat lah gitu. Memang terjamin. Terus dia harus jabat tangan atau handshake. Contohnya itu kalian misalnya video call di WhatsApp gitu atau telepon kalian misalnya mau telepon seseorang kan pasti harus ada dia angkat dulu gitu kayak harus ada hubungan antara keduanya lah gitu makanya namanya handshake. Nah, berjabat tangan. Nah, terus dia menjamin urutan data. Jadi mau gimana pun pokoknya itu nanti dia handal, dia bakalan urutan data itu terjamin lah pokoknya terkirim. Contohnya misalnya kalian ya pas telepon tadi lah, misalnya pas telepon tadi, kan misalnya kalian bilang kayak halo, hai, nah tuh halo, hai, nggak mungkin nanti dia bakal kekirim data itu hai, halo dulu gitu, kebalik gitu, nah, itu nggak bisa. Itulah kekuatan dari TCP tersebut. Terus ada UDP, dia tuh cepat, memang cepat, tanpa jabat tangan, connectionless namanya. Terus tidak ada jaminan data sampai, cocok untuk streaming. Maksudnya dari cepat tuh gimana? Tanpa jabat tangan tuh gimana? Tidak ada jaminan data sampai tuh, ha. Dari sini udah agak ragu kita. Tidak ada jaminan data sampai. Nah, UDP itu gini, dia tuh memang cepat, tapi dia tuh nggak ada jaminan data sampai. Contohnya gini, misalnya di perjalanan tadi, di perjalanan gitu misalnya kan, So- misalnya ada data beberapa bit gitu, bisa aja di sini nanti dia data tersebut bakalan hilang gitu. Nah, di, nanti misalnya dia bakalan hilang, uh, kalau si UDP ini nggak mungkin ada jaminan bahwa data tersebut bakalan dikirim kembali gitu. Nah, kalau si TCP tadi itu kan urutan sampai dan itu handal gitu. Handal yang dimaksud itu adalah atau reliable itu dan nanti uh, ada jaminan data sampai. Contohnya gimana? Misalnya ada data hilang misalnya. Ini hilang kan. So, agak-agak rusak lah gitu. Hilang. Nah, data tersebut nanti bakalan dikirim ulang lagi gitu. Bakalan dikirim ulang sesuai protokolnya, sesuai protokol CTCP tersebut gitu. Kalau CDP ini enggak, jadi itu kayak berserah diri gitu. Memang cepat, tapi dia kalau memang hilang, hilang udah. Pokoknya dia udah ngirim gitu, udah ngirim beberapa, udah ngirim semua, udah diangkat tangan. Eh, dan angkat tangan kalau emang hilang hilang, kalau emang nyampe ya nyampe. Entah urutan misalnya satu, dua, tiga, tiba-tiba di sini udah jadi dua, di sini udah tiga, di sini satu. Gitu. Itu dia nggak tahu menau gitu. Pokoknya dia berserah diri kepada Tuhan. Gitu. Itu yang namanya DP. Dan TCP kebalikannya lah. Kita lebih mudahnya. Dan itu yang dimasukkan, itu salah satu kekurangan lah. Kekurangan dari UDP. Dan kelebihannya ya cepat.
terus tanpa jabat tangan, connectionless. Contohnya tuh kayak kalian mm, di WhatsApp lah contohnya. Nah, tadi kan video call TCP dan UDP ini contoh dari chatnya. Misalnya kalian chattingan, kalian ngirim hi, terus halo kan misalnya pertama hi sama halo kedua. Dan itu eh, kalian bisa aja yang terkirim duluan tuh si halo tersebut, si halo, bukan si hi. Kan sering tuh misalnya jaringan kan. Kalau si halo ini lebih besar, lebih kecil gitu misalnya lebih kecil itu bisa jadi aja yang dikirim duluan halo dulu gitu, bukan hi-nya. Nah, ada tuh kalian misalnya kirim video di atasnya, terus kirim uh, chat biasa kan, yang terkirim duluan nanti pasti si chat tersebut. Misalnya video di atasnya, terus bla 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 bla, bla 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 nanti bakal terkirim duluan, baru nanti si hi-nya itu kan, yang yang apa tuh yang telat gitu, yang video maksudnya video yang telat nyampe. Terus connectionless ya itu dia nggak perlu kayak misalnya video call diangkat dulu nanti baru nyambung gitu. Kalau CDP ini contoh chatnya connectionless. Kalian kalau ngirim ya ngirim aja gitu. Tak nyampe pun nggak tahu kita gitu. Ya, tapi ada ininya. Ada nanti yang namanya acknowledge dan negatif acknowledge gitu. Contohnya sih kalau di WhatsApp seharusnya itu kalau kalian centang satu dan centang dua, itu mudahnya lah. Terus ada fitur utamanya, ada ini dari TCP itu multiplexing dan demultiplexing. Multiplexing itu adalah mengumpulkan data dari banyak soket, demultiplexing mengirim data ke soket yang tepat berdasarkan port. Nah, di sini langsung mudahnya aja. Yang multiplexing itu misalnya gini, di sini dari P3, P4 ini aplikasi apa sih? eh, source-nya lah kita anggapannya. Nanti misalnya P4 ini mau ngirim ke bagian yang tiga ini, yang kedua ini satu dua tiga misalnya. Terus satu dua tiga ini ada terbagi di satu ada P3, dua ada P1 dan P2, di tiga ada P4. Nah P4 ini misalnya mau ngirim ke aplikasi yang kedua, terus si satu ini yang P3 yang di tempatnya yang satu dia mau ngirim ke P2 juga. Nah, nanti pas dia ngirim ini bakalan digabungkan nanti deh, digabungkan dulu satu. Itu namanya multiplexing. Digabungkan jadi satu. Nah, karena dia mau tujuannya sama kan gitu. Nah, terus karena dia nanti P3 ini tujuannya ke P1 dan P4 tujuannya adalah ke P2, kan beda tuh. Memang dimultiplexing dulu, digabung. Nah, terus dimultiplexing, demulti di demultiplexing diubah gitu. Bukan diubah, dipecah lagi jadi dua jalur sesuai portnya. Nah, kan ada kalian lihat tuh, dia bukan hanya IP address tapi ada portnya. Contohnya misalnya di sini 192 bla 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 bla, dia ada portnya gitu, entah 8001 gitu. Anggapannya gitu. Itulah multiplexing dan demultiplexing. Terus ada perhitungan checksum. Misalnya ini untuk mengecek checksum tuh cek bit cek yang error gitu, cek bit error. Dia ngecek lah. Itu menggunakan ones complement. Kalau masih ingat di mata kuliah organisasi arsitektur komputer dulu. Ya, itu cara ones complement. Misalnya ada dua bit nih, eh 16 bit integer itu ditambahkan 0 tambah satu 0 tambah satu 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 0 1 1 1 1 0 deh kan nanti ya. Satu di sini satu ini 0. Ini satu tambah 0 1 tambah 0 1 terus satu 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 0 satu 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 0 satu 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 ini satu nol satu 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 nanti. Terus kalau dia lebih kan ini dari 16 bit, 16 bit itu di wrap atau dimasukin ke sini lagi ke dalam hasilnya. Jadi bawah sini. Jadi nanti satu di sum lah. Satu tambah satu satu nol kan satu nol eh, di sini nol terus satu satu nol lagi satu. Nah, terus di sini kan satu nol nih. Nah, pasti hasilnya satu, gak ada lebih lagi kan. Nah, jadi dia pas lah. Satu nol satu 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 nol satu 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 nol satu 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 nol nol. Dan cara cek sumnya ini tinggal dibalikan aja gitu. Nol jadi satu, satu jadi nol. Terus barulah ditambah.
Kalau dia hasil yang satu semua, itu berarti nggak ada error. Nggak ada bit yang error gitu. Itulah one's complement. Checksum yang one's complement. Dan kekurangannya adalah dia nggak bisa, misalnya itu dua buah bit yang error gitu. Ini kalau contohnya cuma ada satu bit yang error, itu dia bisa ngecek pakai one's complement. Tapi kalau dua tuh nanti bisa jadi dia bakalan kayak lolos, saya bilangnya. Nggak bisa diatasin pakai one's complement. Cek sama. Terus lapisan bawah ada network, link, dan physical. Tugas utama network ada dua, itu adalah forwarding dan routing. Terus forwarding itu gimana? Forwarding itu misalnya kalian tujuannya mau kemana gitu. Dari San Jose ini ke Northampton, ke Subic City. Nah, di sini contohnya San Jose dia mau ke eh bukan bukan. Maaf salah. Forwarding itu contohnya gini. Misalnya kalian dari mana nih? Dari forwarding ini kan. Ini gitu, nampak pembesarannya dari San Jose ini kan mau ke kemana misalnya kita entah Wyoming atau Colorado, dan itu kan nanti pasti misalnya kita dari sini nih atau dari sinilah. Dan kalau kita mau ke Colorado, kita harus lewat jalan yang ini. Itu misalnya yang kuning ini gitu. Nah, itu yang namanya forwarding. Contohnya gini misalnya. Misalnya kalian mau dari kota A, B, C misalnya. Dari A, kalian mau ke C. Nah, ini kan ada dua jalur nanti nih. Kalau kalian mau ke C, itu berarti jalurnya ya ke kanan. Nah, itu yang namanya forwarding. Jadi kita kayak menentukan kita mau lihat mana gitu. Kalau kita mau ke B ya pasti ke kiri. Itu ditentukan sama network layer. Terus ada yang namanya routing. Nah, routing ini ya tujuan kita mau kemana gitu misalnya. Contoh di sini. Di sini kita dari San Jose mau ke Northampton. Itu kita melewati jalan yang mana gitu. Ini contohnya mirip sama seperti yang tadi. Nah, di sini. Misalnya kita dari P4 ini kan mau ke ini 3 mau ke 2. Nah, pas itu kita menentukannya pakai yang namanya routing. Nah, kita dari 3 mau ke 2. Pas sampai di 2 itu ada namanya forwarding. Kita mau ke P1-nya atau P2-nya gitu. Dan ternyata mau ke P2. Itu yang namanya forwarding dan routing. Terus setelah lapisan bawah, ya ini lanjutan tadi. Terus ada service layering and encapsulation. Nah, jadi di application itu nanti kita kan ngirim di aplikasi kayak di atas paling atas. Ini yang berhubungan dengan kita nih, kita ngirim message gitu kan. Nah, itu namanya masih message. Ini kayak yang boneka itulah, boneka yang tek 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 yang dibungkus-bungkus itu. Terus ada itulah miripnya sama si jaringan uh, apa protokol-protokol yang udah disediakan di jaringan komputer. Nanti di pertama dari aplikasi layer kita ngirim message, nanti dia turun ke transport layer, dibungkus ada header transport itu namanya jadi segmen, udah berubah jadi segmen bukan message lagi. Terus ada di bawah lagi dibungkus lagi di pas di layer network jadi bungkus jadi namanya datagram, nanti ada headernya lagi. Terus di link juga dibungkus lagi menjadi frame, ada headernya lagi gitu. Dan di physical ini dia network tuh ya ini tadi tuh yang ada forwarding routing nanti dia ditentukan sama si headernya. Terus link juga kayak gitu. Terus physical itu adalah kabel atau kabelnya gitu. Nah, misalnya nih ada yang menghubungkannya menggunakan kabel kan gitu. Physical nih dari source ke destinationnya dia ngirim kabel sek dan ngirim tek 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 nyampe ke physical yang si destination ke tujuannya nanti. Nanti bakal dibuka tuh satu persatu di link layer yang destination dibuka hilang header yang linknya. Terus pas di layer network dibuka juga header networknya. Jadi header transport dan nyampe lah ke aplikasinya gitu. Dan sekian terima kasih dari penjelasan pertemuan 1 sampai pertemuan 7 itu eh, tentang mata kuliah jaringan komputer. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.